Mungkin kita kuat Kang, kita kuat menghadapi mungkin paidoan masyarakat atau dan warga yang nggak suka ke kita kuat. Tetapi kan kita punya istri Kang, istri itu kadang-kadang yang nggak kuat gitu kan ya. Ada paidoan, ada fitnahan gitu kan. Karena belum siap mungkin istri gitu dengan akhirnya kadang istri itu nangis gitu. Nangisnya kenapa ya, kita sering ngebantu orang gitu Kang ya. Kemudian kita dipaido gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast para guru. Kali ini bersama saya Ridwan Kautsar. Jadi biasanya hostnya yang lain ya, sekarang cuma lagi jalan-jalan. Kali saya ditemenin sama Kang Iqbal. Kang Iqbal, Nah, betul. Kang Iqbal biasa di podcast sebelah nih. Iya. Tapi melipir ke sini ke Iya. podcast para guru. Silaturahim. Dan kita butuh sosok yang inspiratif lainnya nih. Betul. Yang sangat luar biasa, makanya kita hadir di sini, tempatnya berbeda di kediaman beliau. Ya Iya. mungkin nanti juga ada di mana? Thumbnailnya mungkin nanti ya, sama di judulnya. Jadi penarik Jadi ya. kita bakal nanya-nanya nih sebanyak apa pengalamannya Kita dan kuras. inspirasinya. Kita kuras ya, biar kita dapat ilmu walaupun ya mungkin waktunya nggak banyak, cuma Iya. 20 menit. Sayang sekali ya. Ya saya sekali, tapi kita akan kulik sedalam mungkin tentang apa sih motivasinya, Betul. kok mau-maunya ya gitu, menginspirasi banyak orang gitu. Kayak itu jangan kemana, tetap disimak di podcast para guru. Ngopi bareng teman sebangku, podcast seru para guru, cerita asik bikin rindu. Baik teman-teman, kita sambut dulu nih Siap. Kang Ahyadi. Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf diganggu ini. Siap, Kita Kang sudah Iqbal. menjadwalkan dari 2 minggu yang lalu. Kita udah ketemu. Jodohnya sekarang. Jodohnya sekarang, dan ternyata di belakang layar tadi obrolannya luar biasa. Luar biasa, amin. Luar biasa. Teman saya dulu. Ya, sampai sekarang masih teman. Sohib. Ya. Sohib. Bukan dulu ya. Kenal sekali langsung luar biasa. Dulu masih ada saung-saung Masih saung. di tempat sini ya Kang Ya, Ahyadi ya. beliau mengadakan kegiatan dulu. Ada kegiatan baru Nom hijrah. ya, ngebina anak muda. Siap. Beliau sudah levelnya di mana? Saya masih ngurusin anak muda aja di. Bisa aja Kang Ridwan dia. Kayak di saat ya tapi ya. Alhamdulillah Kang Ridwan sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi datangnya kami ke sini silaturahmi Siap. dan juga pengen ngulik-ngulik ini Ngulik, siap. dengan Kang Ahyadi. Dan mungkin nanti Kang Iqbal juga nyiapin pertanyaan Kang Iqbal. Iya, siap. Jangan diem aja kan. Ada. Pertama dari saya dulu nih ya. Oke. Kang Ahyadi, aktivitasnya hari ini ngapain aja sih? Hari ini saya sebagai guru di SMP Negeri 3 Kota Serang Kang. Saya sekarang jadi guru informatika. Dulu saya ngajarnya seni budaya. Semenjak tahun 2006 saya ngajar seni budaya, ngehonor di SMP 3. Kemudian 2023 baru diangkat jadi P3K. 2003 kemarin. Ya, 2003 kemarin diangkat menjadi P3K. Jadi sekarang ASN P3K gitu di SMP Negeri 3 Kota Serang. Oh, di Lopang. Di mana? Di Lopang Cilik, di Lopang Indah belakangnya. Oh, luar biasa. Jadi hampir berapa ya? Hampir 18 tahun mengabdi. Baru diangkat 18 tahun. Wah. Tolong ini ya. Apa kepala dinas. Kode. Perhatikan deh. Padahal kalau kita lihat banyak Iya, banget wah. nih Kang Iqbal nih. Siap. Gak terhitung nih. Nggak terhitung ada sertifikat pengalaman. Pengalaman. Nggak kira. Wah. Pertanyaan ya. Siap. Siap. Boleh ditanyakan dulu nih ke Kang Ahyadi ya. Boleh. Kira-kira Mau nanya tentang bidang sosial Kang Ahyadi nih. Oke, siap. Oke. latar belakangnya ya. Iya, latar belakang Kang Ahyadi di bidang sosial ini apa aja? Oke, selain saya ngajar, Kang, saya dulunya saya itu punya sanggar di sekolah. Sanggar. Namanya sanggar Saster, Sanggar Seni SMP Negeri Kota Serang. Saster namanya. Oh berarti dari dulu di SMP, mohon maaf dipotong ya, di SMP Negeri 3 Kota Serang. Iya, 2006 itu. Saya kira baru ngajar kemarin-kemarin. Enggak. Saya 2006 itu ngajar ngehonor masuk ke SMP 3, guru seni budaya, Kang. Udah berkarya di SMP 3 yang dulu mungkin kegiatan seninya vakum. Nah, kemudian ada saya mulai bergerak di sekolah dulu awalnya, Kang. Sekolah saya bikin sanggar namanya Saster. Tahun 2027 itu saya udah mendirikan Saster namanya. Itu ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater di situ saya buat tuh.
tetapi kelemahannya hanya anak-anak SMP 3 gitu tuh. Kecil lingkupnya. Kecil lingkupnya. Walaupun kami di sekolah itu dapat pernah dapat juara tingkat nasional, Kang. Di sekolah itu. Jadi kita dapat juara 2 tingkat nasional di seni kriya. Oh, seni kriya itu kayak Anyaman membuat kerajinan, membuat souvenir, Kang. souvenir. Tahun 2008 kalau nggak salah, 2008 2009. Itu kita dapat juara itu tingkat nasional di Jogja. Itu pertama juara keempat tingkat nasional, juara kedua di Makassar. Itu juara 2 di tingkat nasional, juara 2 lagi di Surabaya. Kalau di kota Serang dan provinsi kita juara umum terus, Kang. Kali ya di nasional aja juara 2. Jadi di sampai kemudian udah kita juara di seni kriya, di seni batik, di poster, di lukisan. Semenjak itu kan banyak tuh peminatnya. Bahkan dari luar pun pengen masuk. Nah akhirnya setelah itu ini nggak bisa karena ini khusus sekolah. Akhirnya saya buat tuh sanggar, namanya Sanggar Rumah Kreatif. Itu baru umum tuh. Itulah itu. yang awal Asal usulnya cikal ya. bakal. cikal Ya. bakal tempat ini. Tempat ini dulu tinggalnya di Unyur, Kang. Oh, di Unyu. Saya ngontrak di Unyur, di kontrakan itu di atasnya ada lahan kosong, dak-dakan gitu. Saya bikin saung tuh di sana dulunya. Jadi semua teman-teman itu yang dari luar masuk lah gitu. Jadi Sanggar Rumah Kreatif namanya gitu. Jadi asalnya dari Sana dari Unyur. Tahun 2023 Indah. pindahlah saya ke sini, ke Pipitan. Nah di sini tuh dulu tempatnya kumuh, Kang, tempat sampah liar. Sampah liar. Bersihin sampah di Sampah tol itu ya. tol itu. Jadi gitu, Kang. Jadi perjuangan itu latar belakang saya diawali gitu tuh. Jadi ingin ingin membuat wadah untuk anak muda untuk berkumpul. Jadi ketika saya membuat sanggar, kalau dulu rumah kreatif itu hanya di bidang kerajinan, nah ketika saya bikin di taman kreatif ada sanggar TBM, taman baca masyarakatnya, ada kemudian kerajinannya, ada sosial dan seterusnya gitu. Tanyain dong. Terus ya Tanyain penghargaan. penghargaan ya. Wah, Tanya apa dulu? Tanya apa dulu? Ya saya potong. Terus yang apa nih? yang di Unyur itu gimana nasibnya? Nah, sekarang? tinggal di Unyur itu karena kita pindah di sini, tetap rumah kreatif di sini, Kang. Dulu kan tempatnya di Unyur. Kan itu ngontrak. Kalau di sini kan rumah pribadi, Kang. Jadi pindahlah ke Pipitan. Dialihkan rumah kreatif di sini yang depan ini. Dulunya rumah kreatif. Iya. Ngumpullah kita anak-anak muda. Di depan rumah kreatif itu banyak sampah yang acak-acakan tuh. Makanya dengan teman-teman anak muda di sini menginisiasi, yuk kita buat sesuatu nih supaya kita bermanfaat lagi untuk lingkungan, untuk masyarakat. Nah, akhirnya kita bersihkan tuh sampah-sampah di sekitar kita di sini gitu tuh. Dan alhamdulillah jadilah taman kreatif. Kemudian taman kreatif. Karena terinspirasi dari tokoh pendidikan. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu beliau adalah membuat taman pendidikan ya dulu di Jogja ya. Nah kalau kita taman kreatif gitu tuh. Untuk taman kreatif itu untuk apa? Tukar ide gagasan, tukar kreativitas, membuat karya gitu. Oh luar biasa ya. Sebenarnya nggak cukup 20 menit. Banyak yang dikulik ini sebenarnya. Gitu. Cuman saya mau nanya sebelum mungkin nanti Kang Iqbal punya pertanyaan lain, saya mau nanya dulu. Kok ada orang, artinya kan bergerak di bidang sosial tidak ada gajinya. Apa yang mendorong seorang Kang Ahyadi mau capek-capek? Saya yakin, saya juga bergerak di bidang sosial. Pasti ada capeknya tuh, ada betul. Apa yang ngebuat saya harus jalani ini gitu? Ya. Yang pertama dulu itu di zamannya saya. Dulu tuh tidak ada tempat ngumpul, tempat bertanya untuk kita berkarya gitu kan. Dulu zaman saya gadget belum ada, TBM belum banyak, cari buku hanya ke toko buku. Kalau saya dulu, saya ke tempat buku ya jauh kan gitu, makanya saya ingin ada satu tempat di mana tempat itu untuk ya tanya jawab, untuk nanya, bereksperimen kan. Kalau ada gurunya itu kan kita nggak terlalu sulit gitu tuh kan. Kemudian itu
dasar awal. Kemudian saya juga ingin belajar ikhlas, belajar bersyukur. Jadi iya, karena kalau kita nggak belajar ikhlas dalam berkarya, ngegeruweng nantinya. Ya kan? Modal udah habis nggak kembali modal kan. Makanya kita di Taman Kreatif pertama yang saya lakukan adalah ingin belajar ikhlas dulu gitu. Memberi ya tanpa meminta, nuntut kembali gitu tuh. Ya, itu sih dasar awalnya gitu tuh. Karena kalau menuntut balik justru bakal capek sendiri nanti. Iya gitu kan. Tapi kalau kita belajar ikhlas kan. Tuh bener nih. Nyambung. Kalau podcast gak nyambung deh. Itu bener nyambung deh. Iya kan gitu. Ada yang bertanya enggak? Sok Kang. Ini Kang, aduh, itu baik banget. Kita minder ya. Iya. Di belakang ini buat teman-teman yang nggak tahu deh, ini banyak sekali sertifikat, bahkan ada dari Sandiaga Uno. Ya, itu biasa. Alhamdulillah. Tertuju ke situ. Coba jelaskan. Ini dapat menyetak sendiri ya. Ya ini dicetakin sama orang-orang baik lah gitu ya, orang baik. Kemudian karena dulunya ini Taman Kreatif itu adalah tempat sampah, dipandang sebelah mata, tempat yang menjijikan, tempat yang kotor, yang kumuh. Nah kita anak-anak muda bisa merubahnya gitu tuh, menjadi sesuatu. Nah dari situ mungkin orang mengapresiasi. Salah satunya saya dulu dapat penghargaan dari Satu Indonesia Award Kang. Itu Astra. Saya dapat 1 di bidang lingkungan. Pertama kali 2008 tuh saya dapat itu. Kemudian tahun selanjutnya ada kegiatan Karang Taruna. Kebetulan juga saya ketua Karang Taruna. Saya mendapatkan Karang Taruna percontohan 2019, 2018, 2019. Karang Taruna percontohan di tingkat provinsi. Kemudian saya juga dapat penghargaan dari tingkat dinas sosial Kang. Dinas sosial itu di provinsi juga. Kemudian saya pun dapat penghargaan dari dinas Disparpora provinsi, dinas pariwisata di provinsi, jadi pariwisata ekonomi kreatif. Kemudian dari Sandiaga Uno juga dapat jadi binaan kota desa binaan pariwisata dari kementerian Kang. Terakhir kemarin 2023 kita dapat penghargaan bidang pariwisata di Festival Kim di Surabaya Kang. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia kita dapat penghargaan Kim terbaik se-Indonesia Kang. Di Surabaya gitu tuh. Gitu Berarti tuh. anu nggak salah ada aja sini. Iya. Jauh-jauh gak masalah. 2023 itu kita dapat penghargaan di Surabaya selama 3 hari di sana. Itu difasilitasi oleh Dinas Kominfo Provinsi. Nah, jadi kita mewakili provinsi ke tingkat nasional di Surabaya kemarin terakhir itu. Itulah yang tadi, makanya saya buka HP itu bukan apa-apa, catat buah dari kesabaran dan ikhlas itu tadi dapat penghargaan. Saya catat ini, takut saya lupa tadi. Iya bener lagi. Sebenarnya, iya bener kan? Sebenarnya memang kayak gitu. Ketika jadi ini sekedar sharing ya. Siap. Jadi kalau dulu kita pernah kenal nih namanya sosok Syekh Samsudin, seorang guru dari Muhammad Al-Fatih kan. Jadi Muhammad Al-Fatih itu yang kemudian menaklukkan Konstantinopel, membebaskan Konstantinopel, kemudian merubahnya menjadi Istanbul yang sekarang jadi Istanbul. Betul. Ya, tokoh sejarah yang luar biasa dalam Islam. Dia punya sosok guru. Muhammad Al-Fatih itu jadi luar biasa besar itu sebenarnya background belakangnya adalah sosok gurunya. Gitu. Jadi inspiratif tadi ya, jadi inspirasi bagi Muhammad Al-Fatih. Dan akhirnya buah hasil dari sabar dan ikhlas yang tadi menjadikan Muhammad Al-Fatih itu salah satu yang mewujudkan mewujudkan dari apa yang disampaikan Rasulullah ratusan tahun sebelumnya, bahwa kelak Konstantinopel itu akan dibebaskan dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang membebaskannya dan sebaik-baiknya pasukan adalah yang berada di bawah kepemimpinannya. Artinya guru itu ternyata luar biasa bisa menginspirasi kan. Makanya nggak heran dengan ini ya. Artinya saking dahsyatnya seorang guru bisa tadi punya pengaruh yang luar biasa. Dan kalau tadi cerita Kang Ahyadi kan ininya sampah bisa menggerakkan. Karena saya yakin gak mungkin kalau bukan jiwanya dari seorang guru. Kita nyambung ke guru ya. Guru ya, betul. Gak mungkin Kang Ahyadi rela, ikhlas, sabar karena punya basically memang seorang guru. Karena guru itu digugu dan ditiru. Pasti punya jiwa ikhlas dan sabar. Amin. Sertifikasi belum cair, sabar dan ikhlas.
Ya. Jadi apa luar biasa nih. Amin. Mungkin punya pertanyaan lagi nggak? Saya sampai nggak bisa berkata-kata ya. Ternyata sampai ke nasional loh. Iya, ada nih Kang. Siap. Kan tadi kita bahas yang seneng-seneng, yang Siap. keren-keren, inspiratif. Ada nggak sih dalam perjalanan pengalaman menyedihkannya? Oh, ada Kang, pasti. Nah, itu. Namanya Bisa hidup sharing kan naik turun kan ya. Nah, Kadang iya. senang, Bagus nih pertanyaan. kemudian ya kadang sedih. Sedihnya itu yang pertama mungkin kita kuat Kang, kita kuat menghadapi mungkin paidoan masyarakat atau warga yang nggak suka ke kita kuat. Tetapi kan kita punya istri Kang, istri itu kadang-kadang yang nggak kuat gitu kan ya. Ada paidoan, ada fitnahan gitu kan. Karena belum siap mungkin istri gitu dengan akhirnya kadang istri itu nangis gitu. Nangisnya kenapa ya? Kita sering ngebantu orang gitu Kang ya. Kemudian kita dipaido gitu tuh. Akhirnya ya dengan paido itu istri nggak kuat kan itu tuh. Karena ya itu Kang, saya dulu pernah ada program misalnya membantu warga masyarakat terkait sanitasi, kan ada dananya tuh Kang. Saya dapat YBM BRI itu 200 sekian lah. Iya. Nah disangka orang itu dimakan saya gitu kan. Nah tapi kan padahal itu saya nggak megang spesial peluang itu gitu tuh. Tapi kan fitnah orang yang nggak tahu mah kan disangkanya Kang Hayadi aja gitu kan ya, gitu. Nah istri itu lah yang nggak kuat dengan fitnahan itu atau paidoan lah gitu. Iya, iya. Oh itu perjalanan. Tapi tadi balik lagi ke poinnya sabar dan Sabar dan ikhlas. Nanti akan membuahkan hasil. Memang luar biasa sih Kang. Karena di era hari ini kenapa kita juga buat podcast di sini sebenarnya kita pengen mengangkat isu-isu bahwa guru-guru ternyata punya pengaruh yang luar biasa. Alhamdulillah. Itu guru-guru juga harus menginspirasi, Inspirasi. punya punya hal yang bisa dibagikan kepada Betul. teman-teman. Mungkin kalau dulu kan medianya terbatas. Ada. Nah, Ya. makanya sekarang kita ada podcast dan Iya. segala macamnya. Terima kasih banyak nih Kang Ridan sudah hadir gitu kan. Kang Iqbal sudah hadir gitu. Iya. Gitu. Kita juga Kita terima kasih ya. Iya. Orang penting mau Wah, diundang bisa sama aja podcast kayak gitu. kita ini luar Iya. biasa. Mungkin punya ini enggak pesan atau motivasi buat kita atau motivasi Kang Hayadi kepada teman-teman yang lain sebagai Kang Hayadi sebagai seorang guru, sebagai orang yang bergerak di bidang sosial, punya motivasi enggak? Yang pertama kalau menurut saya bisa itu kena terbiasa Kang. Bisa kan Kalau kita terbiasa. nggak biasa bersosial ya biasakan gitu tuh. Karena intinya bisa itu kena terbiasa apapun itu. Kita nggak biasa bersedekah ya kita biasa karena namanya itu kan biasa. Gitu kita nggak biasa misalkan peduli sama lingkungan ya belahan dari awal yang kecil dulu peduli lama juga nanti peduli. Jadi bisa itu ya karena terbiasa gitu. Jadi Berat di awalnya ya. dari awalnya dulu ya kita jangan takut kita oke saya nggak biasa nih, saya nggak biasa ngebangun untuk lingkungan sosial, nggak biasa karena nggak dibiasakan gitu. Iya. Karena semuanya itu bisa karena terbiasa gitu tuh. Kalau di Indonesia pasti bisa ya kalau itu terbiasa gitu tuh kan gitu. Menurut saya gitu. Terus ya jangan yang kedua jangan lupa kita jangan takut bereksperimen mencoba. Eksperimen. Iya jangan takut gitu, jangan takut gagal. Iya ibaratnya seorang nelayan pelaut dia gagah kuat ya dengan adanya ombak gitu, ada tantangan gitu tuh. Dia enggak cuman bersandar di Iya, gitu karena kan. dia tidak diciptakan atau tidak di pekerjaannya bukan itu. Begitu, dia harus menghadapi gelombang-gelombang. Harus menghadapi gelombang pekerjaannya. Baru dia dikenakan Sebagai pelaut handal. pelaut handal gitu tuh. Kalau kayak gitu. Luar biasa dipotong di TikTok. Aduh, luar biasa. Terima kasih nih Kang Hayadi. Siap. Ya. Kang Ridwan, nuhun, Jadi Kang Iqbal. memang perlu banget gitu ya, apalagi kita bekerja di masyarakat ya tadi bahwa kita ada di masyarakat kita juga pengen dapat insight dari Kang Hayadi ya, Iya. Kang Iqbal ya. Kira-kira Iqbal, apa insight Kang Iqbal dapat nih malam ini dari Kang Hayadi nih? Tadi 2 poin. Apa? Sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Ada juga yang ketiga. Apa? Istiqomah. Bukan. Oh, bukan. Apa tadi? Bisa karena terbiasa. Ya. Jadi berat di awalnya doang ternyata ya. Iya. Dibiasakan. Ya mudah-mudahan sebenarnya ada nilai-nilai kebaikan bagi kita sebagai seorang muslim sebenarnya apa yang dilakukan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk membantu masyarakat itu enggak cuman di dunia Kang Iqbal Iya, betul. tapi akan long lasting long last
long long lasting. Iya, long lasting. Pokoknya itulah ya. Ya. Artinya dia akan terus abadi betul. sampai kepada akhirat. Karena kita sebagai seorang muslim nggak cuman hidup di dunia ya kan Iya, ayat iya. ya, betul. bahwa nanti akan ada afterlife-nya setelah kehidupan ini apa nih kita nih. Nah, itulah yang juga harus dilandasi jadi motivasi kita. Dan ini Kang Ayat ini punya banyak pahala nih. Kalau kita kulik luar biasa. Karena waktu dulu saya pertama kali membangun taman kreatif, karena nilai ta'ala awalnya itu dulu, karena Allah dulu gitu tuh. Nilai ta'ala dibarengi dengan ikhlas, dengan sabar, ya alhamdulillah tercipta gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya. Iya, karena Waduh, ngedongkol berat, gitu, ngedongkol. Kalau karena nilai ta'ala karena Allah, ya udah kita kembalikan semua karena Allah. Ya udah gitu aja. Kalau udah gitu mah jalannya ada aja ya. Enak gitu, betul. Karena coba kalau saya ingin terkenal atau saya ingin punya keuntungan, kayaknya ketika saya nggak kembali untung modal saya nggak kembali untung, kayaknya sakit hati gitu. Sakit hati dan berhenti di situ titik itu. Mending. Karena awalnya karena Allah Ta'ala ingin bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Kan Nah, gitu. keluar lagi. Keluar lagi ya. Quote-nya nih. Kan gitu kan. Kan gitu. Luar biasa nih. Cuman karena waktu ya, Betul. Kang, sebenarnya banyak lagi obrolan yang kita ingin lakukan, tapi ini mungkin awalan. Siap. Mungkin next kita akan coba ngobrol lagi yang lebih prepare lagi dengan berbagai macam yang bisa kita ulik. Ya. Dan kita juga terima kasih Sama-sama Terima kan. kasih atas banyak waktunya. Kata Kang Yadi sebentar amat. Mungkin nanti ada part 2-nya ya. Oh, iya, amin. Amin. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktunya dan Sama-sama ya, Kang Didan. kita nggak bawa apa-apa ke sini. Luar biasa. Oke, teman-teman ya. Itu tadi obrolan kita sama Kang Kang Ahyadi ya. Jadi banyak insight yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita pada sore kali ini ya. Ya. Kalau di sini sore ya, mungkin yang nonton bisa pagi atau Pagi, segala macam. sore, siang. Mungkin nanti teman-teman jangan lupa di share, like dan juga subscribe dan tulis komentar ya podcast kali ini dan mau apa yang dibahas. Mungkin nanti next dengan Kang Ahyadi lagi. Betul. Kira-kira pertanyaan apa yang mau dititipkan? Ah, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.